Sobat Hijau, untuk mencapai target penurunan gas emisi rumah kaca dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan kerjasama dengan internasional sebesar 41%, Indonesia terus berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan industri yang ramah lingkungan. Apit Priyanugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian memaparkan terkait pengembangan industri hijau dan penyusunan peta jalan dekarbonisasi sektor industri sebagai komitmen tercapainya zero emission. Berikut pemaparannya untuk Anda. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KLHK ya, di bawah kepemimpinan Ibu Menteri atas prakarsa dan segala upaya yang telah dilakukan dalam mengkoordinasikan penyusunan SNDC Nasional Indonesia. Kami juga sangat mendukung berbagai langkah yang dilakukan oleh Kementerian LHK dalam upaya penyusunan SNDC tersebut. Kami juga berusaha untuk turut berkontribusi di dalamnya sesuai dengan ruang lingkup kewenangan kami di sektor industri manufaktur. Perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa kami selalu mengikuti perkembangan maupun semua rapat-rapat pembahasan dan juga diskusi dalam rangka penyusunan SNDC tersebut. Dan pada rapat-rapat ini kami juga sudah menyampaikan berbagai data-data matriks kuantitatif di sektor industri manufaktur, sehingga pada kesempatan ini kami tidak menampilkannya di sini. Adapun beberapa bentuk kontribusi sektor industri manufaktur di dalam SNDC tersebut untuk sekedar melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi informasinya oleh Ibu Dirjen PPI, dan ini juga sudah didiskusikan di berbagai kesempatan berkoordinasi dengan KLHK. Dapat kami sampaikan sebagai berikut, yaitu mulai dari sektor IPPU yang menjadi amanat atau yang mandatnya jatuh kepada Kementerian Perindustrian untuk menangani sektor industri. Perlu kami sampaikan mungkin sebagai informasi bahwa di sektor IPPU ini target pada INDC yang lalu adalah 7 juta ton CO2, di mana saat ini dapat kami sampaikan bahwa capaiannya sudah melebihi, yaitu 7,12 juta ton CO2, dan ini baru dipenuhi oleh 2 subsektor industri saja, yaitu semen dan pupuk. Sementara untuk target IPPU ini ada total 9 subsektor, mungkin dari 7 subsektor selainnya belum kami inventarisasi datanya. Dapat kami sampaikan untuk sumber emisi yang terkait IPPU ini di industri semen, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen, ada beberapa aksi mitigasi ya untuk industri semen, itu meningkatkan campuran semen dengan menambah porsi material alternatif untuk mengurangi rasio klinker terhadap semen. Lalu untuk industri amonia ada juga beberapa aksi mitigasi, yaitu proyek revitalisasi pabrik amonia untuk mengurangi intensitas konsumsi gas alam, juga perombakan pabrik amonia untuk meningkatkan efisiensi pabrik dan mengurangi emisi IPPU, dan terakhir adalah yang ini mungkin yang agak baru, instruksi dari Bapak Menteri, yaitu untuk meningkatkan utilisasi CO2. Nah, ini mungkin perlu diskusi lebih lanjut juga apakah ini bisa diakomodir dalam SNDC ke depannya. Untuk sumber emisi lainnya seperti aluminium, asam nitrat, besi, dan baja juga sedang kami lakukan investigasi dan inventarisasi apa saja yang bisa kami lakukan secara aktual. Dan masih dalam sektor IPPU ada juga F-gases. Kami berupaya untuk mengurangi HFC, ini sesuatu yang baru di SNDC, dengan membatasi jumlah impor dan beralih ke refrigeran alternatif dengan tingkat GWP yang lebih rendah. Selain IPPU, Bapak Ibu, sektor industri manufaktur juga tentunya berkontribusi pada sektor energi, khususnya untuk konsumsi energi di sektor industri manufaktur. Beberapa hal atau aksi mitigasi yang secara umum kami ini juga sedang kami petakan ke dalam roadmap dekarbonisasi yang sedang kami susun adalah efisiensi energi, di mana termasuk di dalamnya adalah manajemen energi dan teknologi hemat energi, lalu juga energi terbarukan untuk pemanfaatan energi terbarukan dalam industri,
dan kami juga melakukan pengukuran untuk penggunaan bahan bakar rendah karbon serta berbagai upaya untuk elektrifikasi. Yang terakhir untuk kontribusi sektor industri pada sektor yang ketiga yaitu limbah, khusus untuk limbah industri. Beberapa aksi mitigasi juga sudah teridentifikasi seperti WWTP biogas untuk pemulihan metana dan atau yang setara lainnya. Lalu juga pembuangan dan pemanfaatan lumpur WWTP untuk pemanfaatan sebagai energi maupun material. Lalu yang terakhir adalah penggunaan 100% tandan buah segar atau EFB ya, dan tidak ada lagi tumpukan EFB ke depannya. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyusun roadmap dekarbonisasi sektor industri secara umum, juga di 9 subsektor industri prioritas dekarbonisasi, serta kami juga sedang menyusun roadmap untuk nilai ekonomi karbon dan kebijakan penetapan batas atas emisi sektor industri yang mudah-mudahan tahun ini, di akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa mulai diberlakukan. Upaya-upaya ini adalah untuk menstimulasi pelaku industri agar mau mengakselerasi berbagai aksi mitigasi untuk mendukung capaian target-target dekarbonisasi nasional. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor industri dalam mengimplementasikan transformasi industri hijau sebagai bentuk aksi mitigasi dekarbonisasi adalah kemampuan untuk membiayai transformasi tersebut. Untuk itu, kami saat ini sedang berupaya untuk membangun ekosistem industri hijau, di mana di dalamnya diharapkan akan terjadi interaksi yang intensif antara pelaku industri, penyedia teknologi, dan kami juga nanti akan meng-create satu entitas bisnis yang baru, kami namakan Green Industry Service Company atau GISCO, dan juga akan terjadi business matching atau interaksi yang mendalam juga dengan penyedia pendanaan hijau, di mana model pembiayaan yang diusulkan dalam ekosistem industri hijau ini akan bersifat demand driven yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri untuk melakukan transformasi industri hijau. Bapak Ibu, ada beberapa catatan terkait SNDC ini yang perlu kami sampaikan juga. Yang pertama, dalam peta jalan dekarbonisasi sektor industri akan dimuat pencapaian INDC dan juga SNDC pada tahun 2035, tentunya dengan penyesuaian coverage dan tambahan yang ada pada SNDC, dan sektor industri tetap berkontribusi dalam 3 sumber emisi di SNDC dan tentunya memerlukan berbagai dukungan dan kolaborasi dari pemangku kepentingan, baik pusat dan daerah, untuk melaksanakan aksi mitigasi melalui program restrukturisasi sektor industri dan teknologi permesinan rendah karbon, efisien energi, dan minim limbah. Dengan adanya penambahan gas baru yaitu HFC, diharapkan perlu adanya tata kelola yang jelas karena inventarisasi data HFC perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kami mengusulkan juga pemisahan dalam inventarisasi dan pencatatan IPPU menjadi industrial process dan product use secara terpisah. Namun, untuk pelaporan kepada KLHK akan tetap menjadi satu sektor, yaitu tetap IPPU. Selanjutnya, senada dengan apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Menteri maupun Ibu Dirjen PPI, kami juga memandang bahwa sekali lagi kami perlu meng-highlight ini bahwa segala upaya mitigasi untuk menurunkan emisi karbon tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, dan oleh karenanya kami juga mengajak Bapak Ibu semua sebagai stakeholder untuk bersama-sama saling mendukung dan saling membantu dalam upaya-upaya tersebut. Kami juga membuka diri untuk berkolaborasi dan mensinergikan berbagai kebijakan maupun regulasi maupun dalam hal-hal pendukung lainnya ya seperti sistem pelaporan, metodologi pengukuran, monitoring, dan verifikasi atau MMRV agar lebih bersinergi dan ada acuan yang jelas yang dapat disepakati bersama. Sobat Hijau, penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan menetapkan baseline,
target, rencana aksi, serta melaksanakan aksi di daerah, dan juga melakukan pemantauan dan evaluasi. Tetap bersama kami, Indonesia Grand TV akan segera kembali.